Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Profesor Dr. Mamduh Mahmadah Hanafi MBA serta Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan saya Oktavian Samursianto dari MBA UGM Jakarta kelas Semba 47B. Izinkan pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan terkait dengan tesis saya yang berjudul Analisis Komparatif Kinerja Reksadana Saham dan ETF Saham pada periode pandemi COVID-19 dan fase setelah pandemi. Berikut adalah agenda yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Agenda pertama adalah pendahuluan, di mana kita mulai dari latar belakang dan motivasi saya dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah untuk melihat mana yang lebih optimal di saat periode pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19, apakah itu reksadana saham atau ETF saham. Yang kedua, terdapat peningkatan jumlah investor pasar modal yang signifikan sepanjang masa periode pandemi COVID-19 hingga setelah masa pandemi, di mana dapat kita lihat di sini adalah di Januari 2020 sebanyak 3 juta investor reksadana dan di 2024 terdapat 14 juta investor reksadana. Selanjutnya dari latar belakang tersebut disusun pertanyaan penelitian apakah terdapat perbedaan kinerja reksadana saham dengan ETF saham pada periode pandemi COVID-19 dan fase setelah pandemi. Dari pertanyaan tersebut ditentukan tujuan penelitian, yaitu untuk melakukan pengujian terhadap perbedaan kinerja yang dihasilkan oleh ETF saham dan reksadana saham selama periode pandemi COVID-19 dan fase setelah pandemi berdasarkan indeks Sharpe, Trainer, dan Jensen Alpha. Tinjauan pustaka akan saya lihat dari teori yang digunakan, yaitu teori investasi. Investasi itu adalah mengalokasikan dana dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh hasil berupa tingkat imbal hasil di masa yang akan datang. Fungsi investasi ini digunakan untuk mengkompensasi 3 hal. Yang pertama terkait dengan waktu penempatan dana, yang kedua tingkatan menurunnya nilai mata uang, dan yang ketiga pengembalian dana di masa yang akan datang yang tidak pasti. Proses investasi ini terdiri dari 5 proses. Yang pertama adalah tentukan tujuan investasinya, tentukan kebijakan investasi, tentukan strategi investasi, bisa berupa pengelolaan aktif ataupun pengelolaan pasif. Dan yang keempat, picking aset. Dan yang kelima, penilaian dan koreksi terkait dengan portofolio aset investasi tersebut. Dan selanjutnya teori risk and return. Yang pertama adalah risk. Risk itu adalah standar deviasi dari return aset. Ada 2 risiko di sini. Yang pertama systematic risk dan non-systematic risk. Parameter yang digunakan bisa menggunakan beta atau standar deviasi. Sedangkan return adalah perbedaan antara dana yang telah dikeluarkan oleh investor dengan imbal hasil yang didapatkan. Ini dapat berupa 2 macam, yaitu yang pertama capital gain berupa peningkatan harga, dan dividen berupa pembagian suatu hasil keuntungan oleh entitas terhadap pemegang sahamnya. Hubungan risk dan return ini linear dan searah, sehingga semakin tinggi resiko akan semakin tinggi return yang diharapkan. Selanjutnya teori reksadana dan jenisnya dapat kita lihat dari Undang-Undang Pasar Modal. Pengertian reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat yang selanjutnya oleh manajer investasi diinvestasikan pada portofolio efek. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama reksadana saham, pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan ada reksadana yang unit pernyataannya diperdagangkan di bursa efek. Dia sama dengan reksadana yang lainnya, hanya perbedaan cara menjual belikan unit penyertaannya. Di sini dalam skema ini dapat kita lihat pihak-pihak yang terkait dengan reksadana serta proses reksadana dapat dibeli atau dijual. Selanjutnya pengukuran performa. Yang pertama akan dilakukan pengukuran kinerja menggunakan indeks Sharpe, yaitu dengan menggunakan reward to VAR dan indeks trainer reward to volatility, dan mengukur kinerja reksadana berdasarkan indeks Jensen Alpha yang menilai dibanding penilaian ini menggunakan nilai alpha. Selanjutnya penelitian sebelumnya yang telah ada, yaitu yang pertama dari Haidar, Nada, dan Leit di tahun 2024 yang berjudul Impact of COVID-19 on Mutual Fund Performance in Saudi Arabia. Hasilnya adalah pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap performa reksadana dibandingkan dengan benchmarkingnya. Dan yang penelitian selanjutnya Shreyas Sabare, M. Abhishek, Deraj, Nikesh Sanjakumar, dan Pradip Tarati Panda tahun 2022 dengan penelitian yang berjudul Performance of Active and Passive
Mutual Fund Schemes in India, itu menunjukkan secara jangka panjang reksadana aktif lebih baik hasilnya dibandingkan dengan reksadana pasif. Sedangkan untuk jangka waktu 3-5 tahun, reksadana pasif sedikit lebih unggul dibandingkan dengan reksadana yang dikelola secara aktif. Dan penelitian selanjutnya yang dilihat adalah Aini Nur Azikoh di tahun 2021 terkait dengan analisa kinerja reksadana saham dan reksadana indeks dalam penilaian efisiensi pasar modal Indonesia. Yang diteliti adalah 16 reksadana saham serta 16 reksadana indeks, dan ternyata hasilnya reksadana indeks performansnya tidak lebih baik dibandingkan dengan reksadana saham, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pasar modal Indonesia belum efisien. Selanjutnya dari penelitian sebelumnya dan teori-teori tersebut dapat dirumuskan suatu hipotesis, yaitu terdapat perbedaan kinerja antara reksadana saham dan ETF saham pada periode pandemi COVID-19 atau setelah masa pandemi berdasarkan indeks Sharpe, Trainer, atau Jensen Alpha. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan dibahas. Yang pertama adalah desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, di mana reksadana saham dan ETF saham akan dijadikan sampel dengan menggunakan NAB bulanan selama periode pengamatan dari Januari 2020 hingga Desember 2024 yang dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama periode pandemi COVID-19 yaitu Januari 2020 hingga Desember 2022, dan periode setelah pandemi COVID-19 yaitu Januari 2023 hingga Desember 2024. Data yang digunakan dari penelitian ini adalah NAB per unit penyertaan reksadana yang diperoleh dari OJK dan IHSG sebagai benchmarking pasar, dan BI 7-day reverse repo rate dari situs Bank Indonesia untuk periode yang sama yaitu tahun 2020 hingga 2024. Metode pengambilan sampel yang pertama adalah seluruh reksadana saham dan ETF yang terdaftar di OJK per 2 Januari 2020, dan yang kedua adalah reksadana saham yang dikelola oleh manajer investasi yang sama dengan pengelola ETF saham, karena jumlah ETF saham sedikit dibandingkan dengan reksadana saham. Dan yang ketiga, reksadana saham dan ETF saham dengan dana kelolaan minimal 10 miliar, kecuali untuk reksadana saham yang dikelola oleh PT Indo Premier Investment Management. Kenapa demikian? Karena Indo Premier Investment Management ini mengelola lebih dari 75% dana kelolaan ETF. Namun manajer investasi yang bersangkutan tidak memiliki reksadana saham yang memiliki dana kelolaan senilai 10 miliar selama periode tersebut. Dan yang keempat, dana kelolaan yang dimiliki oleh reksadana saham dan ETF saham itu tetap ada di tahun 2020 hingga tahun 2024. Metode analisis yang pertama, data-data tersebut dikumpulkan, selanjutnya diukur kinerjanya menggunakan Sharpe, Trainer, dan Jensen Alpha, dan selanjutnya melakukan uji statistik dan hipotesis dengan menggunakan uji T dan Man with New untuk perbedaan kinerja reksadana, di mana uji T digunakan untuk data yang terdistribusi secara normal dan Man with New untuk data yang tidak terdistribusi secara normal, dan menggunakan one way ANOVA dan Kruskal-Wallis untuk perbedaan periode terhadap kinerja reksadana dan ETF tersebut, di mana one way ANOVA digunakan untuk data yang terdistribusi secara normal dan Kruskal-Wallis untuk data yang tidak terdistribusi secara normal. Dan metode analisis berikutnya adalah mengkalkulasi Sharpe ratio tiap reksadana untuk periode-periode yang tadi sudah disebutkan, dan kinerja reksadana juga diukur menggunakan indeks Trainer serta Jensen Alpha. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan, di mana dapat kita lihat di sini adalah ETF saham yang diteliti sebanyak 20, sedangkan reksadana saham itu 39 objek yang jadi sampel, dan benchmarking itu 1. Dari masa pandemi, setelah pandemi, dan full period itu terlihat bahwa seluruh hasilnya itu tidak lebih baik dibanding benchmarkingnya. Jadi baik ETF maupun reksadana saham menghasilkan nilai yang tidak lebih baik. Namun demikian, di beberapa titik seperti misalnya Sharpe ratio pada saat pandemi COVID-19, itu ETF mencatatkan hasil yang lebih baik, demikian juga dengan trainernya dan Jensen Alpha-nya juga demikian, walaupun nilainya negatif, tapi negatifnya masih lebih sedikit dibandingkan dengan nilai negatif dari reksadana saham. Dan hal tersebut juga terjadi di masa setelah pandemi, di mana dapat kita lihat di sini, walaupun hasilnya semuanya negatif, tapi ETF saham masih lebih baik dibandingkan dengan reksadana saham.
Jika kita lihat dari full period juga sama, demikian hasilnya tidak banyak berubah. Selanjutnya berikut adalah uji terkait dengan normalitas data yang dilakukan, di mana terdapat beberapa set data, yaitu setelah pandemi terkait dengan ETF saham untuk Trainer dan Jensen serta reksadana saham Trainer dan Jensen. Itu datanya tidak terdistribusi secara normal, hanya data ETF SHARP di setelah pandemi yang terdistribusi secara normal. Sedangkan untuk pandemi semua data terdistribusi secara normal. Di sini telah dilakukan upaya untuk melakukan normalisasi data, yaitu dengan cara Windsor Rising. Namun demikian tidak terdapat perubahan data di level 98%. Hal tersebut menandakan bahwa memang distribusinya itu, skewness-nya itu tinggi atau kemungkinannya tinggi, bukan karena nilai ekstrim yang berada jauh dari pusat distribusi. Selanjutnya dari hasil tersebut dapat kita lihat pengujian, dapat kita lakukan uji T dan main with new terkait dengan data-data tersebut, dan dilihat di sini bahwa periode pandemi itu tidak terdapat perbedaan signifikan antara kinerja ETF saham dan reksadana saham, baik itu SHARP, Trainer atau Jensen Alpha. Namun setelah pandemi dapat kita lihat di sini ada dua set data yang kita gunakan non-parametric test di sini, yaitu Trainer dan Jensen Alpha, di mana semuanya itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan kinerja reksadana saham dan ETF saham. Dari hasil tersebut kita lihat, kita ukur terkait dengan kinerja reksadana di masa pandemi dan setelah pandemi, di mana di sini kita lihat bahwa seluruh indeks menunjukkan bahwa terdapat signifikansi perbedaan reksadana saham di masa periode pandemi dan setelah pandemi, demikian juga dengan ETF saham dan di masa pandemi dan setelah pandemi. Pengujian hipotesis dari hasil tersebut sehingga di hipotesis 0 tidak didukung dan hipotesis alternatif didukung, di mana terdapat perbedaan kinerja antara reksadana saham dan ETF saham pada periode pandemi COVID-19 atau setelah COVID-19 berdasarkan indeks SHARP, Trainer atau Jensen Alpha. Kesimpulan dan saran, kesimpulannya itu adalah yang pertama, tidak terdapat perbedaan kinerja signifikan antara ETF saham dan reksadana saham selama masa pandemi COVID, dan yang kedua, terdapat perbedaan di masa pandemi COVID. Nah, hal tersebut dikarenakan mayoritas ETF saham dilakukan pengelolaan secara pasif, di mana hanya 5 ETF dari 20 ETF tadi yang dikelola secara pasif, sehingga dari sisi biaya menjadi lebih murah dan tidak mengurangi NAB lebih dalam seperti reksadana saham. Saran saya untuk penelitian selanjutnya menggunakan data ETF yang lebih banyak, karena memang ETF yang saat ini ada belum terlalu banyak, mungkin dengan melihat perkembangan akan semakin banyak. Dan yang kedua, dapat dilakukan perbedaan reksadana yang dikelola secara pasif juga, yaitu mungkin reksadana indeks, jadi reksadana saham dengan reksadana indeks, atau reksadana indeks dan ETF saham. Dan yang ketiga, terkait dengan metode pengukurannya, dapat menggunakan information ratio, ROI safety ratio, atau Sortino ratio untuk mengukur kinerja reksadana. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Ya, mungkin sekian presentasi tesis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.